Saudaraku sekalian, baru-baru ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya dan mereka bertanya, mengapa saya harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Saudaraku sekalian, Yesus artinya Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Allah yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah karena ia menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan dua makhluk. Makhluk pertama ditempatkan di sorga dan makhluk kedua ditempatkan di Taman Eden. Makhluk pertama, yaitu malaikat, dia memberontak melawan Allah karena kesombongannya. Dia menyamai Allah yang maha tinggi. Dan Allah tidak mau kalau ciptaannya menyamai dirinya, karena Allah adalah sang pencipta. Untuk membedakan malaikat yang masih setia dengan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, yang telah memberontak, yang telah melawan Allah, maka diberi nama malaikat yang memberontak adalah iblis. Apa artinya iblis? Musuh. Jadi malaikat yang sudah jatuh dalam dosa adalah musuh Allah. Lalu Allah membuang mereka ke bumi ini. Tentu makhluk pertama ini yaitu malaikat yang tinggal di sorga. Awalnya akhirnya mereka dibuang ke bumi ini. Tuhan hukum mereka dengan melepaskan mereka, menjatuhkan mereka di bumi ini. Saudaraku sekalian, malaikat yang sudah jatuh dalam dosa atau iblis ini tahu bahwa selain mereka masih ada ciptaan Tuhan lainnya, yaitu Adam dan Hawa. Dia datang ke Taman Eden dan dia menggodai Hawa. Akhirnya Hawa tidak lulus ujian. Tuhan memberikan alternatif, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata kepada manusia, jangan sekali-kali engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Tetapi iblis atau malaikat yang sudah memberontak ini berkata kepada Hawa, sekali-kali engkau tidak mati. Dan akhirnya dia berkata bahwa matamu justru terbuka dan kamu seperti Allah. Karena malaikat ini cita-citanya awalnya dia mau seperti Allah. Dan dia juga teruskan pernyataannya itu kepada Hawa. Dan Hawa tidak meneliti firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan menyimak secara baik. Oleh karena itu Hawa jatuh dalam dosa dengan ia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan dia berikan kepada suaminya yaitu Adam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah awal mulanya, asal muasalnya ada dosa di dunia ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12, saya akan baca kepada kita semuanya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Adam yang berbuat dosa, tetapi semua keturunan Adam disebut orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Orang berdosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang berdosa tidak bisa masuk di tempat yang kudus. Setitik dosa saja manusia tidak bisa masuk sorga. Oleh sebab itu Allah berjanji akan kirim juru selamat yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua makhluk yang diciptakan di Taman Eden maupun yang di sorga memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, memiliki perasaan, memiliki kehendak bebas. Tetapi mereka menggunakan kehendak bebas mereka untuk melawan Allah, tidak menuruti perintah-perintah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berkata bahwa banyak orang Kristen melawan Allah dengan tidak tunduk pada hukum Sabat. Bapak Ibu sekalian,
Hukum Sabat itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, bukan untuk semua manusia, bukan untuk semua orang percaya. Tetapi di dalam Keluaran pasal 31 ayat 16 dikatakan di situ bahwa orang Israel memelihara hukum Sabat turun-temurun dan kekal adanya. Jadi orang Israel, jelas di situ orang Israel. Dan kalau kita memperhatikan Ulangan pasal 20, ada alasan Tuhan mengapa bangsa Israel memelihara hari Sabat. Karena mengingatkan di mana Allah telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan supaya mereka mengingat, maka mereka memperingati, menguduskan hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, Yesus tidak mati di kayu salib. Oleh karena itu saya membaca ayat Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ritualistik, simbolistik, jasmania di dalam perjanjian lama tidak menyelamatkan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan coba-coba masuk surga karena perbuatan atau karena hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, setitik dosa manusia tidak menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tetapi perbuatan manusia itu diperhitungkan Allah supaya mereka mendapatkan mahkota, mendapatkan pahala. Itu sebabnya kita melakukan perbuatan yang baik. Dan selain itu, Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Artinya apa? Yaitu kita mengerjakan keselamatan, memberi kesaksian di bumi ini. Selama kita masih hidup di bumi ini, kita memberikan kesaksian yang baik bahwa kita anak Kristus, bahwa kita anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan baikmu. Kesalahan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Tuhan tidak perhitungkan perbuatan baikmu supaya kamu masuk surga. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan kesalehan amal manusia. Tetapi dosa hanya diselesaikan dengan penghukuman. Dosa hanya diselesaikan dengan penghukuman. Siapakah yang dihukum? Saya dan saudara sekalian sesungguhnya yang dihukum. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan kita dihukum. Manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah. Mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diselamatkan karena kita percaya dan beriman kepadanya. Abraham, Daud, semua manusia di perjanjian lama, kalau kita memperhatikan perbuatan mereka tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Abraham, Daud diselamatkan karena yang diperhitungkan Allah bukan perbuatan mereka, tetapi yang diperhitungkan Allah iman mereka, kepercayaan mereka. Roma pasal
4 ayat 3 sampai ayat 7. Engkau tidak masuk surga karena rajin beribadah. Engkau tidak masuk surga karena berbagai ritualistik keagamaan. Tetapi engkau masuk surga karena engkau percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dan 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena itu, percayalah kepadanya, maka kamu akan diselamatkan. Manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah. Mari kita membuka Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Lalu kalau kita diselamatkan karena perbuatan, maka ada andil manusia. Tetapi Roma pasal 11 ayat 6 dikatakan di sini, di dalam Roma pasal 11 ayat 6, saya akan membaca, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau kita diselamatkan karena perbuatan, karena hukum Taurat, maka itu bukan kasih karunia Allah lagi. Tetapi karena ada andil kita. Dalam hal keselamatan, tidak ada andil manusia untuk bisa masuk surga. Itu semata-mata adalah kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita. Lewat di mana? Yaitu lewat bertobat dan percaya. Lewat iman, lewat percaya. Kita mengakui Dia bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa tidak menghampiri Allah yang Maha Kudus. Orang berdosa tidak bisa masuk surga. Orang berdosa tidak menghampiri takhta Allah yang Maha Kudus. Tetapi karena Yesus telah menggantikan saya dihukum, maka saya percaya bahwa segala dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, kita membaca lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Awalnya kita adalah orang yang tidak benar karena satu pelanggaran, yaitu yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Dan oleh karena pembenaran di dalam Yesus Kristus, maka barang siapa yang percaya kepadanya ikut dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Maka kita benar bahwa kita adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disucikan. Oleh karena itu, posisi kita hari ini setelah kita bertobat dan percaya adalah orang kudus, orang merdeka, orang benar. Berbahagialah kita yang sudah percaya. Barang siapa yang belum percaya, ada kesempatan bagi Anda untuk bisa percaya pada Yesus Kristus supaya Anda diselamatkan, mati masuk surga. Saya akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebuskan kita. Ia membenarkan kita, ya. Ia menguduskan kita, dan Ia menebus kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah posisi kita setelah kita bertobat dan percaya. Mengapa saya percaya diri? Mengapa saya pede sekali? Karena saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kapanpun saya mati pasti masuk surga. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus Kristus? Mulai dari dosa Adam, dosa saya hari ini, dosa yang saya akan perbuat, Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diselamatkan karena beriman. Manusia diselamatkan karena beriman. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita diselamatkan karena kita beriman, karena percaya, bukan karena perbuatan baiknya kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kesetiaan kita, tetapi kita melakukan kebaikan, kita setia, kita tidak menyakiti hati orang lain, kita mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Seseorang yang tidak mengasihi Tuhan belum diselamatkan. Seseorang yang malas ke gereja, seseorang yang malas menuruti firman Tuhan, seseorang yang malas melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan adalah membuktikan orangnya belum diselamatkan. Mungkin secara akal dia sudah percaya, tetapi hatinya belum benar tunduk taat pada Yesus Kristus. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa yang percaya tidak akan dihukum, dan barang siapa yang tidak percaya dihukum di neraka selama-lamanya, tidak ada keselamatan baginya. Oleh sebab itu hanya Yesuslah jalan keselamatan. Manusia diselamatkan mulai dari Adam dan Hawa sampai kita hari ini, sampai manusia terakhir, hanya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, dia membuktikan dirinya sudah diselamatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah anak Allah. Dia yang sudah ditebus, orang yang mendapatkan kasih karunia. Jangan main-main dalam hal ini. Kalau Anda belum diselamatkan, maka Anda adalah orang berdosa. Kalau Anda belum percaya, adalah Anda orang berdosa. Patut dihukum, wajar dihukum, dan Anda tidak akan diselamatkan. Dan selama-lamanya akan mengalami kengerian di neraka. Anda bersama-sama dengan iblis. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis yang telah memberontak. Itulah sebabnya mengapa kita tidak mengkhotbahkan iblis. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak mati untuk iblis. Karena mereka adalah pemberontak tanpa ada hasutan, tanpa ada godaan. Mulai dari hati nurani mereka yang amat dalam, mereka sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang setara dengan dia. Tetapi mereka memberontak, maka tidak ada pengampunan bagi iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa jaminan bagi orang percaya? Pertama, mereka tidak dihukum di neraka. Kedua, mereka mendapatkan pahala dan mahkota di sorga apabila mereka menjadi saksi yang baik dunia ini. Apabila mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tunduk setunduk-tunduknya, maka mereka mendapatkan jeripaya mereka. Tuhan menghadiahkan berbagai hadiah di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selamat hari ini pun puji Tuhan. Saya tidak perlu banyak berharap untuk dapat pahala. Tetapi karena Tuhan sudah menuliskan dalam firman, barang siapa yang setia melakukan pekerjaan Tuhan, maka dia akan diberi upah di surga kelak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jaminan bagi kita, saya sudah diselamatkan, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, maka saya jadi milik Allah sebagai milik kepunyaan Allah, dengan cara dimeteraikan saya dengan masuknya Roh Kudus ke dalam hati saya.
Hati saya adalah baiknya Roh Kudus dan tubuhku adalah baik Allah. Oleh sebab itu, saya adalah anak Allah. Orang yang sudah percaya tidak kerasukan setan. Tetapi kalau kerasukan setan, memang orangnya belum percaya. Begitu banyak orang yang salah paham. Ada banyak orang yang berkata bahwa manusia diselamatkan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Yesus menanggung dosa seisi dunia. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus tidak hanya menyelamatkan umat Israel, tetapi Yesus berkata bahwa aku menyelamatkan seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menanggung dosa semua manusia. Tetapi ada perintahnya, harus percaya, harus beriman, harus bertobat kepadanya, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Roma pasal 10 ayat 9-10, barang siapa yang menolak tidak akan diselamatkan. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan di sini? Nama Yesus. Nah, oleh karena itu barang siapa yang percaya tidak akan dibinasakan. Saudara sekalian, Yohanes 4 ayat 42 dikatakan di sini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Artinya, Yesus juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat umat pilihannya itu bangsa Israel. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi semua manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Raku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang belum percaya, mereka masih menyembelih domba korban, mereka menyembelih kambing, mereka menyembelih kerbau. Kenapa? Karena kambing dan kerbau adalah simbol juru selamat yang akan datang. Orang percaya tidak menyembelih domba korban lagi, karena domba korban telah mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita masuk surga itu bukan karena hukum Taurat dan bukan karena perbuatan baiknya kita. Itulah sebabnya kita harus percaya. Dan masuk surga itu bukan karena hasil kita baik. Bukan karena kita baik, kesalehan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan kalau kita belum diselamatkan. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan perhitungkan sehingga kita mendapatkan hadiah-hadiah di surga, amal di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua manusia. Sudahkah Anda percaya hal ini? Sudahkah Anda menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat? Kalau belum, percayalah dia saat ini. Jangan menganggap dirimu sudah beramal, sudah berbuat baik, tidak menjahati orang lain sehingga Anda masuk surga. Tetapi ada satu jalan yang Tuhan tawarkan kepada manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, setelah kita bertobat dan percaya, masih bisa jatuh dalam dosa,
tetapi tidak hidup dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang menghujat anak Allah. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang menginjak-injak anak Allah. Dosa yang mendatangkan maut adalah yang meninggalkan Yesus Kristus, yang membatalkan kesetiaannya, yang membatalkan kepercayaannya, dan yang menghina kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para mualaf, saya tahu itu mereka belum diselamatkan sebelumnya. Jika mereka masuk Kristen kembali, mereka percaya kembali, mereka akan diselamatkan. Orang yang disebut murtad itu ada syarat-syaratnya. Awalnya mereka sudah percaya, awalnya mereka sudah bertobat sungguh-sungguh. Bukan Kristen KTP. Kristen KTP artinya Kristen tanpa pertobatan. Dia lahir Kristen. Setelah itu menjadi orang Kristen. Datang ke gereja, melayani sekolah Alkitab, tapi belum bertobat. Sama juga. Dia belum menjadi orang Kristen. Artinya Kristen adalah pengikut Yesus. Artinya Kristen adalah ikut jalan Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat tidak berlaku bagi kita. Tetapi bukan berarti Alkitab atau firman Tuhan perjanjian lama tidak berlaku bagi kita. Karena di dalam Alkitab perjanjian lama ada hukum sipil, ada hukum seremonial, ada hukum moral. Hukum moral masih berlaku sampai hari ini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu semua berlaku. Jangan ada padamu Allah lain selain aku. Tetapi kalau Anda menyembah patung, Anda menyembah orang lain. Kalau Anda menyembah patung, Anda menyembah patungnya, bukan Tuhannya. Itu salah di hadapan Tuhan. Allah itu cemburu. Jangan ada dualisme dalam hidup kita. Jangan kita memiliki dua Allah di dalam diri kita. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Supaya hanya fokusnya kepada Allah yang hidup, bukan pada Allah yang mati. Allah itu tidak mati. Tuhan itu tidak mati. Ketika Yesus mati di kayu salib, keilahiannya meninggalkannya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Yesus mati di kayu salib, ketuhanannya tidak mati. Kalau dia Tuhan, dia Allah, nggak mati. Tetapi sekali lagi, dia datang ke dunia, menjadi manusia, menjadi hamba, mengambil rupa sebagai hamba. Maka oleh karena itu, itulah sebabnya yang mati adalah kemanusiaannya. Bukan ketuhanannya, bukan kealahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda sudah bertobat percaya? Apa itu bertobat? Saya mengaku diri saya orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini saya mengaminkan bahwa Yesusku telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya. Oleh sebab itu saya akan percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat saya. Dia telah mati bagi dosa saya. Dan sekarang saya hidup baginya. Aku adalah miliknya. Maka aku tidak melepaskan kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu, karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita memberikan kesaksian bagi dunia bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, bukan orang yang masih meragu-ragukan keselamatannya. Saya hari ini sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kapanpun saya mati pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.